Selamat datang di Layar Kemas, layar yang siap mengemas apapun yang bisa dikemas. Langsung saja. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tahu. Bukan senang mau masuk itu tempat mah. Hey, Syak. Film diawali dengan cerita seorang pria bernama Malik. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Jai yang menjadi tangan kanan dari sebuah kelompok gangster. Jai adalah seorang pria barbar yang rela melakukan apapun demi uang tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, Malik memiliki teman dekat bernama King. Dia adalah bos gangster terbesar yang menguasai kota Kuala Lumpur saat ini dan sangat ditakuti oleh kelompok gangster lainnya. Dan kelompok gangster tersebut dibentuk oleh Malik dan King. Namun semuanya berubah ketika anak tiri King yang rakus dengan kekuasaan. Ia melakukan apa saja demi kepentingannya sendiri, termasuk membantai orang-orang yang tidak dia sukai dan bahkan tidak bersalah. Pria tersebut bernama Shark dan karena dialah Malik berakhir di dalam penjara. Malik didakwa atas perampokan bersenjata yang mana hal tersebut adalah perbuatan Shark untuk menjatuhkan Malik tanpa sepengetahuan King. 5 tahun di dalam penjara dan hari ini Malik dibebaskan. Di hari itu Malik dijemput oleh teman baiknya yang bernama Adib dan dia adalah tangan kanan dari sebuah kelompok gangster yang dipimpin oleh Dragon. Tak lama kemudian datanglah sahabat Malik yang bernama Fadil dan di saat itu Malik memilih pergi bersama sahabatnya tersebut. Kena saman aku tak sangat nak bayar. Di dalam mobil, Malik menanyakan tentang anggota gangsternya. Fadil mengatakan bahwa sebagian besar telah berhenti. Dan untuk saat ini hanya Adib yang aktif di dunia pergangsteran. Dan ia pun tidak lagi bersama Shark karena takut bernasib sama seperti Malik. Dan saat ini Adib telah bergabung dengan Dragon. Sedangkan Shark sendiri kini memeras uang di mana-mana. Sementara itu, Daya merupakan tangan kanan sekaligus orang terkuat di kelompok Dragon menerima perintah untuk mengatasi beberapa preman yang memalak salah satu pedagang yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Betul punya pailang lah, Pak. Preman tersebut pun dihajar habis-habisan oleh Jai. Jangan kena sampai tu. Di sisi lain, seorang pembisnis bernama Tony mendatangi tempat King untuk komplain karena kelakuan Shark yang selalu memerasnya. Bahkan di saat itu terjadi cekcok di antara Tony dengan Shark yang hampir saja membuat mereka baku hantam di sana. King yang bijaksana pun menenangkan mereka berdua dan berjanji kepada Tony kalau anak buahnya tidak akan mengganggunya lagi. Namun Tony yang sudah terlanjur kesal, ia pun memutuskan kerjasamanya dengan King dan akan memberikan wilayahnya kepada Dragon dan ia pun berlalu pergi. Dengan kejadian tersebut, King pun memarahi Shark karena kelakuannya yang semena-mena sehingga membuat King kehilangan satu wilayah kekuasaannya. Dan yang saya salut dari King, ia tidak mempermasalahkan Tony yang memberikan wilayahnya kepada Dragon. Di tempat lain, Adib dan Dai melapor kepada Dragon kalau saat ini Shark marah kepadanya karena menganggap Dragon telah merebut pelanggannya. Namun Dragon tidak takut sama sekali dengan Shark meski ia adalah anak tiri King yang tentu kelompoknya lebih kuat darinya. Dragon menganggap itu adalah kesalahan Shark sendiri yang terlalu kasar kepada pelanggannya. Di saat Dai nongkrong dengan teman-temannya, barulah kita mengetahui kalau Dai ternyata sering mencuri uang Dragon karena ia merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji yang diberikan Dragon. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bro. Untuk sementara waktu, Malik saat ini tinggal di rumah Fadil, sahabatnya. Lalu ia pun menanyakan keadaan ibunya kepada Fadil. Fadil pun menceritakan tentang ibunya yang saat ini terlihat menyedihkan karena tidak ada yang mengurusnya. Ia mengatakan seburuk-buruknya Malik, ia masih peduli dengan ibunya. Tidak seperti Dai yang tidak pernah pulang menjenguk ibunya. Dan juga adik perempuannya yang bernama Zati yang kini sudah terlihat seperti wanita nakal. Kemudian Fadil pun membawa Malik ke tempat biasa ibunya berada. Dan saat itulah Malik terhenti setelah melihat ibunya berjualan di pinggir jalan.
Ia teringat sewaktu ibunya melarang Malik pergi kembali bergabung dengan para gangster. Ibu Malik tidak menginginkan kekayaan, melainkan hanya ingin anak-anaknya menjadi orang baik. Bahkan di saat itu Ibu Malik merasa malu dan tidak tahan dengan hinaan orang-orang di sana. Namun Malik tetap bertekad untuk membahagiakan ibu dan adik-adiknya dengan caranya sendiri meski itu jalan yang salah. Hingga akhirnya Ibu Malik pun mengusirnya. Di saat itu Malik tidak menemui ibunya karena ia takut hanya membuatnya kesal. Malik berpikir ibunya masih marah dengannya. Tak faham dengan lu ni. Asal lu tak nak jumpa mak lu tadi. Apasal kau lembab sangat kau ni ya? Kau buat air pun tak kerti je. Di tempat makan, seorang pemuda menabuk seorang karyawan di sana karena kelamaan menyediakan pesanannya. Melihat hal tersebut, Fadil pun menegurnya, namun pemuda tersebut malah nyolot dan tiba-tiba... Malik menghadang mereka berdua dengan begitu mudahnya. Di sepanjang perjalanan, Fadil terus mengoceh karena tidak diberikan kesempatan untuk menghadang mereka berdua. Bahkan Fadil mengatakan 2 truk pun orang-orang seperti mereka akan ia hadar. Bersamaan dengan itu, si kedua pemuda tadi membawa kawan-kawannya sehingga membuat Fadil lari ketakutan. Tu, 2 lori dah sampai tu. Macam, boleh. Kawan tua! Tak berselang lama datanglah Jai yang menghentikan pertarungan tersebut dan menyuruh para preman itu segera pergi dari sana. Di saat itu Malik menasihati adiknya karena sudah lama tidak pulang dan tidak mengurus ibunya. Namun Jai tidak mendengarkan nasihat dari abangnya tersebut karena menurutnya Malik lebih buruk darinya. Di sisi lain, Sark berencana untuk menghabisi Dragon dan juga Malik karena ia takut jika Malik akan kembali bergabung dengan King. Karena itulah Sark berniat untuk merekrut orang terkuat Dragon, yaitu Jai. Karena ia tahu hanya dialah yang bisa diandalkan untuk melawan Dragon dan Malik. Singkat cerita, setelah selesai sholat, Malik yang kini telah tobat ingin mencari pekerjaan yang halal. Di sana, Fadil yang membawa aura positif menyarankan Malik untuk meringankan beban ibunya setelah ia mendapatkan pekerjaan. Bersamaan dengan itu, datanglah Sark dan antek-anteknya yang kemudian memberikan beberapa ancaman agar Malik tidak kembali bergabung dengan King. Tentu Malik yang merupakan mantan bos gangster terkuat, ia tidak merasa takut sedikitpun dengan semua ancaman dari anak kemarin sore tersebut. Hingga akhirnya terjadilah sedikit baku hantam di sana. Yang, lu belum pakai tu tattoo, kau dah pergi perang lah. Malik menghadapi mereka semua sendirian dan tak lama kemudian King datang bersama beberapa anak buahnya. King! Macam? King sangat senang atas kebebasan Malik dan ia mengajak Malik untuk kembali bergabung dengannya. Namun Malik yang kini telah bertobat menolak ajakan King dan King pun menghargai keputusannya tersebut. Bahkan King bersedia membantu Malik kapanpun jika ia bermasalah. Sementara itu terlihat Dragon yang memarahi Jai karena ketahuan sering mencuri uangnya. Namun Jai yang keras kepala tetap merasa tidak bersalah sehingga terjadilah perdebatan yang cukup panas di antara mereka. Di sisi lain, Malik menemui adik perempuannya di klub malam yang sedang menjual obat-obatan terlarang. Bahkan di saat itu Malik terlibat baku hantam dengan seorang keamanan yang mencoba mengusirnya. Bersamaan dengan itu, pemilik klub yang tahu tentang Malik memintanya agar tidak merusak bisnisnya dan Malik pun menyetujuinya asalkan dia tidak membiarkan adiknya masuk lagi ke dalam klub tersebut. Saat mereka keluar dari klub itu, tiba-tiba mobil Fadil meledak. Mereka mengira bahwa itu adalah perbuatan Sark. Di tempat lain, Sark protes kepada King yang telah mengajak Malik untuk kembali bergabung. King mengatakan bahwa Malik sudah banyak berjasa. Bahkan kekayaan King saat ini berkat kerjasamanya dengan Malik. Tanpa diduga, Malik tiba-tiba menghajar Sark di depan King karena telah meledakkan mobil Fadil. Di sana, Sark yang juga berbicara sembarangan dimarahi oleh ayah tirinya. Lalu King menenangkan Malik dan berbicara baik-baik, apalagi Malik tidak memiliki bukti kalau Sark yang melakukannya. Namun Malik yakin itu adalah perbuatan Sark. Bahkan ia tidak segan membunuhnya jika Sark kembali mengganggunya sekalipun ia harus berhadapan dengan King. Di sana, King kembali meminta Malik untuk bergabung agar
agar Malik dijaga oleh anak buahnya. Namun Malik tetap menolak karena 5 tahun di dalam penjara saja ia masih bisa menjaga dirinya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Sementara itu, Dai dan kedua anak buahnya dihadang oleh beberapa anak buah Sark. Marima. Wah. Ini Setelah itu, Sark mengajak Dai untuk bergabung dengannya karena jika tidak, ia akan menghabisinya. Namun ancaman tersebut tidak mempan bagi Dai yang memang tidak takut mati. Sehingga Sark menggunakan cara yang kedua, yaitu membayar Dai 2 kali lipat dan tanpa pikir panjang, Dai pun menyetujuinya. Aku taat pada yang satu. Zati memberitahukan kepada ibunya kalau Malik abangnya kini telah bebas dari penjara. Di sisi lain, Dragon memerintahkan Ajib untuk membujuk Malik agar mau bergabung dengan mereka. Malik sendiri kini telah bekerja di sebuah pasar tradisional. Namun di saat itu, preman pasar yang berada di bawah naungan Sark melaporkan tentang keberadaan Malik. Dan di saat itu juga, preman tersebut mencari gara-gara dengan Malik akan tetapi Malik mengabaikannya. Oh, dia budak baru. Dia tak tahu apa-apa. Kau jangan sibuk! Blah, blah! Hei, aku tak puas hati lagi dengan kau, Jangan ini macam teko. Namun preman tersebut malah ngelunjak sehingga Malik pun menghadang mereka bertiga. Kau 18 baru kau tahu tentang penyesalan, tahu tak? Di saat itu, Ajib dan teman-temannya datang membantu Malik sehingga membuat ketiga preman tersebut pergi dari sana. Setelah itu, Ajib menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu mengajak Malik untuk bergabung dengan Dragon. Namun Malik yang sudah benar-benar tobat menolak ajakannya tersebut. Saya. Sementara itu, Dai mengajak beberapa anak buahnya untuk bergabung dengan Sark yang berani membayar lebih daripada Dragon. Di saat itu, anak buah Dai mengingatkannya kalau ia bergabung dengan Sark, maka ia akan bermusuhan dengan Ajib yang selama ini menjadi teman baiknya. Tentu, Dai tidak mempedulikan itu karena yang ada di pikirannya hanyalah uang dan uang. Di malam itu, Malik memberanikan diri menemui ibunya yang tentu membuat ibu Malik sangat bahagia karena telah lama merindukan Malik. Dan sebagai seorang ibu, ia telah memaafkan Malik apapun yang ia lakukan. Malik takutnya mak masih marahkan Malik. Beralih kepada Dai yang di saat itu melihat dua anak gelandangan, ia memberikan beberapa lembar uang miliknya. Karena segangster-gangsternya Dai, ia hanyalah seorang manusia yang juga memiliki belas kasihan. Malik rasa lepas ni mak tak payahlah nak kerja. Di rumah, Malik menemani ibunya sekaligus meminta maaf atas kesalahan yang selama ini telah ia perbuat. Malik minta maaf mak. Tak lama kemudian, Zati pulang hanya untuk mengambil beberapa barangnya dan kembali pergi. Malik pun menasihatinya, namun Zati balik memarahi Malik karena Zati seperti itu karena kesalahan Malik abangnya. Dulu setelah Malik pergi dari rumahnya, Zati dan ibunya setiap hari didatangi para gangster musuh Malik yang mencarinya. Karena Malik tidak ada di sana, mereka berdua lah yang akhirnya menjadi korban. Astaghfirullahalazim. Awet tu usah gua, ya Allah nak. Di sisi lain, Najib menceritakan tentang betapa hebatnya Malik dan King saat mereka bersama-sama membangun sebuah kelompok gangster. Wah bro! Tahu? Di malam itu juga mereka kedatangan Dai yang bersama anak buah Sark dan tiba-tiba menyerang mereka. Beruntung di saat itu Malik membantu Ajib menghajar mereka semua. Di sana Malik menasihati adiknya agar tidak bergabung dengan Sark. Di tengah perjalanan, Sark dan anak buahnya menyerang Fadil dan Malik. Sakit aku.
Tak lama kemudian datanglah King yang memerintahkan anak buahnya melepaskan mereka. Sesampainya di tempat King, ia marah besar dengan Sark yang selalu mengganggu kehidupan Malik. Bahkan ia tidak segan untuk mengusir dan mengeluarkan Sark dari kelompoknya jika Sark tidak mau mematuhinya. Bukannya takut, Sark malah diam-diam mengajak beberapa anak buahnya untuk segera menghabisi Malik tanpa sepengetahuan Jai dan King. Keesokan harinya, Sark dan anak buahnya membabi buta di rumah Malik. Di saat itu hanya ada ibu Malik seorang diri yang kemudian Sark membentak-bentaknya menanyakan keberadaan Malik. Bersamaan dengan itu, Fadil yang datang ke rumah Malik cukup terkejut melihat Sark yang mengamuk di sana. Ia mencoba menolong ibu Malik, namun naas ia tertusuk oleh Sark. Malik! Mengucap dah! Malik! Tak sampai di situ, Kebilangka masih berlanjut dengan menyerang ayah tirinya sendiri. Dan pada akhirnya, King pun terkena beberapa tembakan yang membuatnya sekarat. Sorry ya Taiko Tai. Bunga guanta. Di malam harinya, semua anak buah Jai memilih untuk keluar dari kelompok Sark karena mereka takut setelah mengetahui Sark yang mengamuk seperti orang gila. Namun tidak dengan Jai yang lebih memilih untuk tetap bergabung dengan Sark. Bahkan ia rela jika harus membunuh abangnya sendiri demi uang. Sementara itu, Malik menemui Dragon untuk meminta bantuannya karena Malik ingin balas dendam kepada Sark atas kematian Fadil sahabatnya. Akan tetapi Dragon menolak mentah-mentah dan mengusir Malik dari sana. Beruntung di saat itu Ajib yang berada di sana membujuk Dragon untuk membantu Malik. Karena sebenarnya Maliklah yang membantu mereka untuk menghabisi Sark yang selama ini membuat kekacauan. Malik sendiri yang sudah muak dengan kelakuan Sark, ia pun mendatangi kediamannya seorang diri. Akang lu bro. Beruntung di saat itu Ajib dan pasukannya datang membantu Malik. Setelah itu mereka menyerang Jai dan Shark yang berada di sana. Shark pun dibuat babak belur oleh Malik, karena ia bukanlah lawan yang seimbang bagi Malik. Begitupun dengan Ajib yang dihajar habis-habisan oleh Jai. Hingga akhirnya Jai menantang abangnya sendiri bertarung hanya demi uang. Hah? Wah, apa boleh simpan lu apa yang sengat? Macam sial macam mana pun, aku tetap sayang kau sebab kau adik aku. Selepas kejadian itu, aku menjadi buruan polis. Adikku Jai hilangkan diri. Kumpulan King musnah dan Dragon berkuasa di KL. Tapi tak lama, Dragon ditangkap polis. Begitu juga aku. Tiada apa lagi yang perlu aku selesaikan, melainkan mohon keampunan dari ibuku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan film pun selesai.